Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Kali ini kita akan belajar bersama materi tema 8 kelas 6 subtema 2 bumiku dan musimnya. Mari kita belajar bersama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8 dan IPA KD 3.8 atau 4.8. Yang pertama kita bahas yaitu Bahasa Indonesia, menentukan kalimat utama yang nanti mengarah ke gagasan utama dari teks non-fiksi. Di sini dilakukan dengan cara membaca sekilas, dilakukan dalam hati tanpa suara. Gagasan utama disebut juga ide utama dari sebuah inti paragraf. Gagasan utama dapat ditemukan di awal, tengah, ataupun akhir dari teks agak panjang, biasanya 150-200 kata. Teks disusun atas gagasan utama dan gagasan pendukung. Untuk menemukan sebuah gagasan utama, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama itu adalah kalimat yang penting, yang pokok dalam sebuah paragraf. Kita bisa temukan pada awal paragraf, akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf sekaligus. Ini ada sebuah teks bacaan terdiri dari 3 paragraf. Nanti kita akan tentukan gagasan utama dan informasi penting setiap paragraf. Judulnya banjir bukan sekedar bencana alam. Kita lihat paragraf 1. Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, ya. Ini kalimat utama. Paragraf 2, di sisi lain penertiban pemukiman ini mengalami kesulitan. Paragraf 3, aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah makin mempercepat pendangkalan sungai. Nanti kita akan tentukan dalam sebuah bagan. Ya, ini bagannya ya. Tadi yang saya sampaikan, setiap paragraf itu adalah kalimat utamanya. Lalu gagasan utama paragraf 1 berarti menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat yang lain supaya menjadi satu kesatuan. Gagasan utama paragraf 1, banjir disebabkan oleh faktor alam dan perilaku manusia. Nanti informasi pentingnya bisa dibaca. Gagasan utama paragraf 2, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai mendapat kesulitan. Paragraf 3, aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah mempercepat pendangkalan sungai. Jadi kalau ada yang tanya kalimat utama itu bedanya apa dengan gagasan utama? Kalau kalimat utama itu ditulis persis seperti yang ada pada paragraf, misalkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Tapi kalau gagasan utama itu gagasan inti, berarti kita bisa menggabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain sehingga inti dari paragraf itu terangkum. Selanjutnya IPA tentang perbedaan musim di bumi. Kita tahu bahwa perbedaan musim itu akibat dari revolusi bumi. Di negara-negara tropis itu hanya ada 2, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kita bahas adalah di negara subtropis, ada musim dingin, musim semi, gugur, dan musim panas. Penjelasannya ada pada paragraf situ. Kalau pada musim dingin tanah diselimuti salju, musim semi bunga-bunga bermekaran, musim gugur daun-daun berwarna coklat dan daun berguguran. Musim panas itu jangka waktunya agak lama. Itu biasanya sering digunakan daerah subtropis untuk pergi ke pantai, berlibur dan sebagainya. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring, yaitu dengan kemiringan 23,5 derajat. Sehingga pada bulan Desember daerah poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadi yang kita kenal dengan musim dingin. Di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, tidak mengalami kemiringan sehingga stabil ini ya. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim sama ya.
Ya, kita bisa lihat di gambar juga itu buminya juga miring ya. Ini adalah pembagian musimnya ya, 21 Juni sampai 23 September. Di belahan bumi utara musim panas, di belahan bumi selatan musim dingin. Ini berkaitan dengan sinar matahari yang diperoleh oleh bumi. Terus pada 23 September sampai 22 Desember belahan utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi, dan sebagainya nanti bisa dicermati dalam tabel, sudah lengkap. Ya, itu untuk perbedaan musim ya. Jadi ketika orang-orang dari wilayah tropis mau datang ke wilayah yang subtropis, makanya harus mempersiapkan. Jangan kaget karena di sana ada 4 musim. Apa saja yang perlu dipersiapkan, entah pakaian, entah kebutuhan yang lain, itu memang harus dipersiapkan. Karena memang cuacanya beda. Setiap 3 bulan sekali itu mengalami perubahan musim. Kalau di tropis kan hanya 6 bulan sekali ada perubahan musim dari kemarau dan hujan. Ya misalkan yang dari Indonesia akan pergi ke Jepang, ya siap-siap. Kalau misalkan pas musim dingin berarti kita mempersiapkan pakaian yang tebal. Demikian untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe-nya, segera klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.